Hai Style Lovers, saya Rosiana Silalahi. Kalau saya sih melihatnya saya ini termasuk bunglon, jadi bisa menyesuaikan sesuai dengan satu acaranya apa dan kedua mood saya gitu. Kalau acaranya resmi ya saya akan pakai formal, pakai yang sangat bisa feminin banget gitu dan sesuai dengan mood saya. Cuman memang satu hal yang nggak bisa ganti atau diubah adalah saya nggak suka rumbai-rumbai. Misalnya kayak lipit-lipit gitu, itu kan pernah tren. Tapi saya selalu merasa bahwa it's not me gitu. Jadi nggak perlu juga tren lipit-lipit harus ikut. Karena saya merasa bahwa itu akan kelihatan tua buat saya. Jadi fashion buat saya adalah it's about ourselves. Itu tentang kita. Dan apa yang jadi tren itu kan hanya sekedar guidance, ini banyak orang. Atau emang musimnya atau trennya seperti ini. Tetap semuanya harus dikembalikan ke kita. Model rambut, pakaian, itu adalah statement diri kita sendiri. Itu yang menceritakan siapa kita. Ikut tren bagus, tapi bukan berarti tren mengatur seperti apa gaya kita. Kitalah yang harus jadi trendsetter. Karena kita percaya diri dengan gaya kita sendiri. Karena pada dasarnya tuh saya suka banget sama baju-baju tradisional, saya suka banget. Cuman kadang-kadang saya nggak ngerti gitu. Saya beruntung bahwa Bang Edward Huta Barat itu orang yang termasuk selalu ngajarin saya tentang apa itu yang disebut dengan kain Indonesia. Apakah itu batik, apakah itu ulos, apakah itu tenun. Karena kain Indonesia itu punya cerita yang luar biasa. Itu nggak hanya sekedar selembar kain, tapi it tells a lot of things about Indonesia. Nah, batik, bagaimana kemudian cerita tentang batik dan padu padan. Batik itu dulu kan, zaman dulu misalnya 20 tahunan yang silam, batik yang pakai batik dulu dibilang apa? Mbak-mbak, mas-mas gitu, dalam konotasi bahwa nggak gue banget gitu. Tapi sekarang lihat, batik bisa dipakai keren banget, ya kan, dipakai dari semua lapisan. Begitu juga dengan tenun. Dan sekarang Bang Edo mempopulerkan ulos. Bahwa ulos yang dulunya dianggap berat hanya untuk upacara tradisional. Tapi Bang Edo bisa membuat ulos itu jadi pakaian dan gaya gitu. Dia bisa dipakai untuk koktail, dia bisa dipakai untuk pesta. Dan yang saya sangat kagum, Bang Edo itu membuatkan baju ulos dipadankan sama lurik batik. Gitu, dan itu keren-keren aja, malah jadi keren, malah jadi cakep banget. Itu yang membuat saya kemarin, dan saya akan terus sih pengen punya style seperti itu atau dalam beberapa kesempatan mau pakai itu. Karena buat saya ketika itu ditanya, kita punya cerita. Hey, ini ulos dari daerah orang tua saya, Sumatera Utara, dan ini ada lurik. Bagaimana coba, kebayang nggak bahwa kita bisa punya desain baju perpaduan antara ulos Batak dan lurik Jawa. Dan itu ada di tangan atau didesain oleh seorang Edward Huta Barat. Dan itu saya pakai ketika ditanya, keren banget, saya bisa cerita. That's more than just a fashion. Oh iya, ya. Banyak pesan yang bisa disampaikan, ada cerita tentang itu. Jadi kita pakai baju tuh nggak cuma sekedar pakai baju. Apalagi kalau saya kan sering ada kesempatan ketemu dengan narasumber asing misalnya, atau di forum-forum internasional gitu. Kayaknya bangga banget gitu bisa cerita bahwa this is from North Sumatra, you know, Lake Toba, atau this is and you know what, ini dipaduin dengan lurik Jawa. Kita cerita tentang Indonesia. Bangga aja rasanya kita pakai baju itu dan kita menjadi capstocknya Indonesia. Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan saya
mulai dari potong rambut, terus ngewarnain, sampai sekarang. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi sesuatu yang juga bermanfaat buat style lovers, menentukan style rambut dan gaya yang memberikan kenyamanan pada kamu semua. Ingat ya, fashion satu hal, tapi yang paling penting trendsetter itu adalah dirimu sendiri. So thank you very much. Jangan lupa subscribe dan like YouTube channel kita stylo.id. Saya Rosyana Silalahi, salam keren selalu untuk style lovers.